Tidak semua kebenaran itu harus diceritakan di kalangan awam. Oh, betul. Sehingga memunculkan persepsi yang mengundang fitnah. Saya tanggapi satu-satu dulu. Kebenaran. Tidak semua kebenaran. Saya mau tanya sama antum, Bib Haidar Syahab. Kebenaran di sini dalam ta'rif apa ini? Apa maksudnya adalah ma wafaqal kitab wa sunnah? Sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kebenaran di sini maksudnya hak. Lawan kata batil. Apakah kebenaran ini maksudnya hak? Maka saya pastikan itu nggak ada hubungannya. Nggak nyambung sama sekali kalau itu dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Kemudian kebenaran ini adalah yang mawafaqul waqi. Sesuatu yang sesuai dengan realita. Contoh. Maesa hari ini minum kopi. Wakilnya Maesa memang benar minum kopi. Nah itu kebenaran. Benar Maesa minum kopi. Maka dalam hal ini pertanyaan saya, kata-kata antum yang antum gunakan, tidak semua kebenaran itu harus diceritakan. Nah kebenaran di sini dengan ta'rif apa? Ma wafaqal kitab wa sunnah, ma wafaqalil waqi'. Apa ini? Kalau artinya ma wafaqal kitab wa sunnah, hak. Saya pastikan ini bukan sebagai sebuah kebenaran. Ya. Kemudian secara wakilnya, secara realitanya, benar tidak roh Habib Abu Bakar bin Salim menolong kakeknya? Belum lahir tapi menolong kakeknya. Ya, mubeng-mubeng netizen. Lalu dikatakan kata Habib Ali bin Jindan bahwa karomah Habib Abu Bakar bin Salim menolong kakeknya padahal masih dalam kondisi roh. Allah nurunkan. Nah, maka analisa saya, cara mengukur saya, menentukan cerita itu benar dan salah, saya pakai kitab Bang Alawi. Ya, jadi tolong jangan diasumsikan saya anti Bang Alawi ini. Ini kami kaji kitab Bang Alawi itu. Said Abdurrahman karyanya. Karena Habib Ali menyebut itu karomah, nah kita tarik ta'rifnya dari kitab Bughya ini. Wal karomatu wahiyya ma tadharu ala yadil Wal karomatu wahya ma tadharu ala yadi kamilil mutaba'ati li nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasyarati a'malin makhsusatin. Bagian ini saya masih hafal sebenarnya. Cuma untuk meyakinkan bahwa saya benar-benar punya kitabnya gitu loh. Nah, Habib Abu Bakar bin Salim waktu itu kan masih ruh. Kan belum bisa dikatakan kamilil mutaba'ati li nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasyarati a'malin makhsusatin. Belum dikatakan kamilin mutaba'ah gitu. Lawang belum lahir, belum ngamal apa-apa kok. Kalau konteksnya roh, ya semua roh suci. Dalam arti tidak punya dosa. Mempunyai nilai yang sama. Hatta rohnya para orang kafir di makom alastu birabbikum semuanya sama kok. Semua ini sudah menjawab gitu. Bala syahidna. Diperkuat oleh sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah walakinna abawahu yuhawidanihi aw yunasirani. Kalau maksudnya roh itu suci, ya roh Habib Abu Bakar bin Salim dengan rohnya Maesa waktu itu sama-sama roh, ya satu. Ya sama gitu loh, sama-sama jawab bala syahidna kan gitu. Dan semoga sama-sama masuk surga nanti ya. Jadi keberatan saya atas cerita Habib Ali bin Jindan ini karena mengukur dengan kitab yang kami baca yaitu kitab Bughyatul Mustarsidin karya Sayyid Abdul Rahman, bahwa dikatakan karomah itu ma yadhharu ala yadi kamilil mutabaati. Kan waktu itu belum kamilil mutaba'ah, bahkan belum mengamalkan amal apapun gitu Habib Abu Bakar bin Salim ketika masuk roh. Justru kalau itu dikatakan kejadiannya, kita sekarang bergeser. Kalau benar kejadian kakeknya pernah ada suatu kejadian lalu ada orang yang menolong naik kuda, tapi orang ini sama sekali nggak kenal, yang boleh kita asumsikan misalnya saja malaikat merubah bentuk dalam wujud yang lain, ya kita kategorikan karomah untuk kakeknya ini loh. Dan ada ihtimal juga kisah yang didongengkan oleh Habib Ali ini kisah mimpi. Ya kalau mimpi saya taslim. Benar itu mimpi terjadi, bahwa ada kejadian mimpi itu, saya taslim. Ya tapi jangan bawa-bawa karomah kalau itu mimpi gitu loh. Bilang aja mimpi gitu loh. Ini mohon maaf buat para habaib. Konsekuensinya begini. Kalau kita mempercayai cerita-cerita yang beredar di tengah-tengah kita dari
mulut para habaib ini. Kalau kita menerima cerita itu, otomatis kita kok kesannya kayak mempercayai bahwa pendahulu para habaib itu kok orangnya gitu gitu loh. Contoh Fakih Muqaddam katanya ada sebuah ungkapan, lihat di akhirat saya apa Syamsul Qadir Jailani yang lebih mulia. Nadanya kan seperti itu Habib yang menceritakan itu. Memang di dunia Syamsul Qadir Jailani lebih masyhur, tapi lihat di akhirat saya atau Syamsul Qadir. Kok kesannya kayak sosok yang sombong, arogan gitu Fakih Muqaddam ini. Kalau dari lisan para habaib diceritakannya ini ya. Habaib yang menceritakan seperti itu gitu. Nah, karena saya lebih memilih mempercayai Fakih Muqaddam, otomatis saya harus menolak ocehan-ocehan yang berlebihan oleh zuriyahnya yang sekarang. Mohon maaf ini, mohon maaf. Saya lebih memilih berhusnudzon kepada Fakih Muqaddam ketimbang ceramahnya habaib yang sekarang yang berlebihan, yang menyebarkan khurafat. Awas nih, diasumsikan lagi saya benci Bang Alawi nih. Tapi kalaupun maksa saya menuduh saya benci Bang Alawi, ya weslah terserahlah. Dan kritikan saya ini bukan kritikan hanya terhadap Bang Alawi. Lebih dahulu saya mengkritiki Jawahirul Ma'ani. Ketika diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu Rasulullah SAW ketika Isra, saya sudah nolak itu gitu. Dari 2 tahun yang lalu ini sudah saya tolak kisah ini. Tolong jangan dibawa-bawa ke rasis masalah ini. Kita sangat-sangat terganggu lah. Kasihan umat lah. Tolonglah Bib. Coba sampingkan ego masing-masing. Fokus ke umat. Kasihan umat loh. Nyeritain begitu loh. Kemudian yang terakhir nih buat komentator. Kok Anda kiyang banget gitu loh. Jadi Anda menganggap itu kebenaran, real terjadi ya. Tapi jangan diongengin di publik gitu. Mengundang fitnah. Terlepas nggak ada orang kritik, Beb. Ketika Habib Ali menceritakan itu sudah menjadi fitnah. Fitnah untuk Habib Ali. Dan fitnah kepada pendengar yang mempercayai dengan taklid buta. Itu sudah jadi fitnah. Walaupun tidak ada yang mengkritisi. Jadi fitnah di sini fitnah apa ini? Fitnah artinya berbicara tidak sesuai dengan realita. Atau fitnah adalah sesuatu yang menyebabkan orang tergelincir. Menyampaikan kajian yang tidak sesuai dengan realita. Oh boy. Pembelaan, mohon maaf ini saya tertarik semalam juga live itu dengan orang yang berargumen tapi pakai ilmu. Kalau ini mohon maaf Habib Bedar, ini mah namanya kiyang tapi pura-pura ngalah gitu. Ini kan tidak semua kebenaran layak diceritakan. Apa perlu tamu bahala atas cerita ini? Yo, biasanya para habaib ini tukang mubahala. Kali ini saya siap untuk kasus yang satu ini, saya siap bermubahala. Saya husnudzonnya kisah ini kisah mimpi. Ya, husnudzon saya kisah mimpi. Kalau kisah mimpi saya taslim. Tapi kalau ini real terjadi, roh Habib Abu Bakar bin Salim turun ke dunia lalu merubah bentuk, berfisik, menolong kakeknya, saya siap bermubahala untuk yang satu ini. Saya tidak main-main untuk melawan haluisme ini. Mau Habib, mau siapa, mohon maaf. Saya kira itu saja ya. Kalau ada ketersinggungan mohon maaf ini. Salam akal sehat dan salam ambruter.